Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Merdeka. Wah kurang semangat merdeka. Merdeka. Ya, apa belum panjat pinang tadi saudara? Belum panjat pinang. Baik, saudara-saudaraku, maksudnya bulan ini kita sudah bicara tentang iman dan bagaimana kita harus mulai melangkah dengan iman. Di minggu pertama kita bicara tentang bagaimana kita mulai melangkah dengan iman. Jadi artinya harus ada start. Karena nggak mungkin ada finish kalau tidak ada start. Nggak mungkin ada akhir, nggak mungkin kita sampai pada tujuan kalau kita tidak pernah memulai. Ayo mulai dengan iman. Apa yang menjadi kerinduan hati kita, percayakan kepada Tuhan. Amin. Di minggu yang lalu kita juga sudah bicara tentang iman dan kesehatan mental. Jadi kalau kita punya mental yang baik, Bapak Ibu, kita pasti diberkati ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita, itu menjadi mental kita. Kita yakin apapun yang kita doakan, jika kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan pasti tolong, maka itu akan terjadi. Dan minggu ini saudaraku kita akan bicara tentang bagaimana kita menjadi berkat bagi bangsa. Dan minggu depan kita akan bicara tentang iman yang menggerakkan belas kasihan ya. Nah saudara, kita lihat di minggu ini kita bicara tentang berkat bagi bangsa. Ini bertepatan dengan 17 Agustus, hari ini masih 18 Agustus. Mungkin ada sebagian anak-anak kita nggak bisa ibadah karena ada yang pawai ya, barangkali ya. Jadi kita berdoa nanti supaya mereka bisa ibadah sore. Nah saudara-saudaraku, bicara berkat bagi bangsa, apa yang harus kita lakukan? Menurut jemaat Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi bangsa? Boleh mungkin Bapak Ibu jawab, nggak apa-apa. Ingat dulu, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Coba bilang, kasih tahu sebelahnya, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Haleluya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi bangsa? Mungkin para anak-anak muda, mungkin Kak Vika lah, Ibu Guru. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi bangsa Senang? Iya, ya mungkin mendoakan bangsa, mungkin sebagian lagi dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu mari kita lihat 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 2 maksudnya ya, sorry. Saya salah ketik nih. 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sudah dapatkah? Mari kita baca Bapak Ibu. 1 Timotius 2, saya ayat yang ganjil, saudara ayat genap. Yuk demikian. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. 2. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Amin, silakan duduk ya. Bapak Ibu, di ayatnya yang kedua coba munculkan kembali. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Lalu setelah koma itu ada kalimat apa? Baca sama-sama, agar 3-2 ya. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Jadi orang Kristen
harus menjadi berkat bagi bangsa, tujuannya supaya kita bisa hidup tenang. Supaya kita bisa hidup tentram. Kalau semuanya sudah tenang, semuanya sudah tentram, nggak ada yang perlu diributkan, maka ya namanya orang sudah tenang ya, menjalani hidup itu pun enak. Ya, tapi coba kalau ada gontok-gontokan, ya protes sana protes sini, ya tapi itulah hari-hari ini yang sedang terjadi juga dengan bangsa kita seperti itu ya. Apa yang dilakukan pemerintah kadang-kadang ada yang serba salah ya. Karena kenapa? Karena orang tidak menemukan kebenaran yang sejati ya. Ya baru-baru ini juga ya untuk pengibaran bendera pun itu diributin saudara. Ya ketika pemerintah katakan coba nanti pas kibra di IKN tuh nggak pakai hijab, nah itu ribut. Ya akhirnya saudara-saudara kita Kristen yang ada di Aceh buat video viral lagi. Bagaimana kalau kami orang Kristen di Aceh ini, kami harus dipaksa pakai hijab. Nah ini ribut. Nah ini tidak penting ya. Kalaupun mungkin kita dipaksa pakai hijab silahkan saja dipakai. Yang penting iman kita tetap kepada Yesus. Haleluya. Ya, yang nggak bisanya laki-laki pakai hijab. Kalau nggak saya pakai juga saudara. Halo. Ya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, itu yang saya maksud sebenarnya kita nggak perlu ribut. Hanya memang inilah kadang-kadang yang membuat ketidaktentraman ada di bangsa. Kenapa? Hal-hal yang kecil itu bisa diributin. Ya, kita berdoa supaya hati bangsa kita, hati umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia itu tenang dan damai. Amin. Nah saudara-saudaraku, karena apa? Karena inilah tujuan. Dan kalau saudara perhatikan ayat 3 sekali lagi, ayat 3 coba dibuka. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang baik, yang berkenan ketika kita hidup damai, ketika kita hidup tentram. Alkitab katakan itulah yang baik. Nah saudara, kalau kita membahas kepada kitab Efesus, selain untuk menggembalakan jemaat, boleh dilihat di PPT mungkin. Selain untuk menggembalakan jemaat di Efesus, ya ternyata Timotius itu dinasehati oleh Paulus agar melakukan beberapa hal. Yaitu ya salah satu yang harus dilakukan oleh Paulus ialah untuk apa? Yang dilakukan oleh Timotius adalah apa? Supaya Timotius bersama dengan umat-umat di Efesus itu menjadi berkat bagi kota. Khususnya bagi kota Efesus pada waktu itu. Untuk apa? Supaya mereka juga jemaat yang kekasih menjadi berkat bagi kota dan pemimpin-pemimpinnya. Ya, ini harapan. Jadi saudara dimanapun kita berada, ini yang harus kita ingat. Kita harus menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan, pekerjaan, negara, RT, RW, desa, kelurahan. Dimanapun kita berada kita harus jadi berkat. Bilang sama-sama, dimanapun kita berada kita harus jadi berkat. Ya, nah saudara-saudaraku yang kekasih, nah yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi bangsa? Tadi kan saya sudah tanya. Ya, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu, halo? Halo, apa yang kita lakukan agar kita menjadi berkat bagi bangsa? Berdoa. Menurut Efesus yang kita baca tadi berdoa. Tapi kalau kita lihat ke perjanjian lama, boleh dibantu Yeremia pasal 29. Bapak Ibu, kita lihat. Sebelum kita lanjut nanti membahas tentang Efesus, kita lihat dulu Yeremia pasal 29. Di PPT sudah ada, dibuka aja. Oke, mari kita lihat di dalam terjemah perjanjian lama Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah, mari sama-sama kita baca 3-2 ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah, nah coba perhatikan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan biar kita menjadi berkat bagi bangsa? Apa? Jangan usah ragu-ragu amang inang. Apa?
berdoa. Pertanyaan saya saudaraku, kalau kita bicara step, langkah, apa yang duluan? Berdoa atau mengusahakan? Apa duluan? Coba baca bagus-bagus. Apa duluan? Ayo baca sekali lagi, 3, 2 ya. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana aku buang. Pada waktu itu kan bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan ke Babel. Ya. 70 tahun mereka ada di sana. Dan Tuhan berpesan melalui Nabi Yeremia dikatakan, di mana aku buang, yang pertama kamu lakukan adalah usahakan Makanya Bapak Ibu kita berdoa, saya berdoa, dari dulu saya sudah berdoa. Walaupun mungkin sebagian belum dijawab, saya berdoa Bapak Ibu supaya jemaat Tuhan yang ada dalam wadah gereja Bethel Indonesia itu menguasai ekonomi kota ini. Enggak ada yang amin? Itu doa saya dari dulu Bapak Ibu. Saya rindu orang-orang terkaya di kota ini jemaat GBI. Ya, sudah dijawab apa belum? Masih proses. Tetapi kan hal yang harus kita ingat ialah gini loh. Kalau kita bicara tentang menjadi orang terkaya di kota ini, mentalnya harus siap dulu. Makanya minggu lalu saya bicara mental dulu. Kadang-kadang banyak orang tuh nggak siap mentalnya jadi orang kaya. Kenapa? Baru naik sedikit aja, Bapak Ibu baru naik sedikit aja. Yang biasanya 4 kali ke gereja jadi 2 kali. Ya, mental nggak kuat. Nah, di sini persoalannya. Yang sering sekali saya temukan di sini persoalannya. Banyak orang-orang Kristen itu jemaat-jemaat itu nggak siap jadi orang kaya. Ada orang yang tadinya waktu masih kecil keuangannya, perpuluhannya pun setia. Makin besar makin hilang. Jadi mental belum kuat. Jadi bagaimana Tuhan mau angkat kita menjadi orang terhebat? Nah ini mental, makanya minggu lalu kita bicara mental dulu. Apalagi bicara mental. Ketika ekonomi kita mulai naik, kita udah nggak bisa lagi mengelola keuangan dengan benar. Misalnya apa? Kita sudah tergoda dengan belanja online yang berlebihan. Misalnya, bilang sebelahnya misalnya doang itu. Ya kan? Ya, coba mulai naik sedikit. Mulai naik. Udah nggak bisa, mentalnya udah nggak kuat. Ya, baru sedikit ekonominya diangkat Tuhan, udah nggak bisa menguasai diri tentang keuangan. Memang dia bilang begini, menikmati hidup. Tapi menikmati hidup sudah nggak bisa dia bedakan mana keperluan atau kebutuhan, mana yang keinginan. Mentalnya nggak kuat. Kalau keinginan, ingin nggak kita semua punya jet pribadi? Punya helikopter masing-masing. Pingin nggak? Pingin nggak semua jemaat punya mobil? Pingin kan? Nah tapi kalau kita belum mampu, kita paksakan diri, bagaimana? Mental belum kuat. Atau mungkin ketika ekonomi kita mulai naik, kita nggak bisa lagi menguasai diri. Kita habiskan misalnya untuk mabuk-mabuk, untuk judi, bagi laki-laki mungkin untuk perempuan. Ya, pokoknya Bapak Ibu ini mental yang harus dipersiapkan. Nah ini yang saya katakan tadi, saya berdoa supaya semua jemaat menguasai ekonomi. Dan beberapa saat misalnya saya bisa melihat, saya melihat si A, si B, si C kan saya nih gembala kan saya perhatikan nih ekonomi Bapak Ibu. Waduh puji Tuhan mulai naik ekonominya, saya doakan terus Tuhan tolong ekonomi. Nggak bisa menguasai diri, mentalnya down. Akhirnya apa? Bisa kembali kita hancur. Kalau ke depan Bapak Ibu percayalah ya bisa saudara menguasai diri. Taat kepada firman. Alkitab kan sudah bilang misalnya Alkitab ini kan Bapak Ibu adalah perkataan Allah. Dan untuk kita bisa diberkati oleh perkataan Allah ini yang dibutuhkan faith, iman. Ya.
Misalnya gini, dalam berkorban contohnya. Dalam berkorban menurut logika manusia, kita punya uang 1 juta, kita korbankan 200 ribu. Aduh, 200 ribu aku butuh. Tapi firman bilang begini, apa yang kau tabur akan kau tuai. Nah tergantung iman kita. Nah ketika kita mengembalikan misalnya nih jemaat. Ya sorry Bapak Pendeta ini bukan mata uang. Sorry Bapak Ibu gak kasih perpuluhan pun kami hidupnya bukan dari saudara. Tapi kami hidup dari Tuhan. Tetapi Alkitab katakan penggembalaan hidup gembalanya ya karena Injil yang dia beritakan. Nah tergantung iman kita. Enggak perpuluhan pun saudara, kami tidak akan melarat gitu loh. Tetapi ada satu hal yang saudara pahami, kalau saudara lihat di imamat, dari sekian banyak jenis persembahan. Persembahan korban bakaran lah, korban inilah. Dan korban yang mereka berikan itu apa? Kalau dia ekonominya bagus, memberikan sapi ke rumah Tuhan. Kalau dia ekonominya menengah, membawa persembahannya kambing atau domba. Kalau dia ekonominya memang sangat kecil, boleh bawa burung tekukur. Nah, kalaulah misalnya nih, saya dan saudara sebagai umat Tuhan di hari ini, setiap datang ke gereja, siapa di sini yang sudah tergolong ekonominya bagus? Angkat tangannya. Gak ada. Menengah? Oke, menengah, gak apa-apa. Menengah? Miskin. Masa mau jadi orang miskin? Oke. Apakah saudara yakin kita sudah menengah? Udah, angkat tangannya dong. Berarti setiap ke gereja saudara harus bawa persembahan kambing domba. Berapa harga kambing domba tulang? Ada yang tahu? 1.500.000. Kecil kali tulang, murah kali itu. Di mana itu dapat? Kita potong besok. Hah? Yang kecil janganlah. Kalau persembahan waktu di bangsa Israel nggak boleh yang kurus, harus yang tambun. Berarti kalau kambing domba yang gemuk, yang bagus, kira-kira berapa tuh? Pak dokter mungkin punya pengalaman di sana. Tetangganya beli kambing atau domba? 3 juta. Berarti setiap ke gereja saudara harus bawa 3 juta. Lah, Pak Pendeta meras ini. Bukan. Nah kalau kita bandingkan itu maksud saya. Dah itu sebabnya Bapak Ibu, persepuluhan adalah salah satu persembahan yang kecil. Bagian dari persembahan kecil. Tapi kita nggak mau taat. Nah bagaimana Tuhan mau angkat ekonomi kita gitu loh. Mental kita tuh nggak siap. Padahal Tuhan bilang apa? Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Ya. Di ayat 11 kan dibilang, aku akan menjauhkan daripadamu belalang pelahap. Belalang pengerik. Belalang pelahap itu ialah apa? Belalang, jenis belalang yang kalau sudah masuk di satu tumbuhan itu habis dibuatnya sampai ke akar-akarnya. Belalang pengerik itu menghancurkan jenis tumbuhan. Kalau udah lengket tuh pasti dikerik, dihabisin. Artinya Pak, kami gak punya pertanian Pak. Oke, punya kok sawit ada. Kami nggak nanam padi Pak. Oke, tapi kita punya penghasilan. Nah, Bapak Ibu ketika kita dapat gaji, ketika kita dapat penghasilan, tiba-tiba nanti ada pengeluaran yang di luar program. Nah, itu Bapak Ibu yang disebut dengan belalang pelahap, belalang pengerik. Kenapa? Karena bagiannya Tuhan kita ambil. Nah, itu. Nah sekali lagi saya ulang, itu gak problem. Tapi yang jadi masalah, seringkali saya dan saudara gak siap mental. Maka Bapak Ibu jelas di sini sebagai umat-umat Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota. Lihat, bagian pertama yang harus kita kerjakan bukan berdoa. Hebat ya, waktu saya renungkan ini Bapak Ibu, saya bilang Tuhan gak salah ini. Bukan. Ya, walaupun memang kita kan harus berdoa secara pribadi, ucapan syukur.
Kata berdoa di sini kan memohon. Nanti ada penjelasannya di bawah. Memohon, memberikan permohonan supaya Tuhan berkati bangsa. Tapi yang harus kita usahakan selain berdoa bagi bangsa, yang pertama sebenarnya harus ada usaha, mengusahakan. Makanya saya berdoa supaya semua jemaat Gereja Bethel Indonesia itu menjadi penguasa ekonomi tebing tinggi. Halo, sekali lagi amin. Itu doa saya Bapak Ibu. Saudara yakin tidak, tangkap, bawa pulang. Itu doa saya. Ya, saya berdoa jemaat GBI Tebing Tinggi yang terdaftar ini kurang lebih 60 sekian kakak. Saya berdoa saudaraku supaya kalian, kita menjadi penguasa ekonomi di kota ini. Tapi kok sekarang dikuatkan dulu mentalnya saudara. Kuatkan mentalnya, jangan saudara gini. Rugi kali lah kalau ku kasih ini. Itu mentalnya mental cemen. Anda nggak tahu melakukan firman. Cobalah lihat. Udah berpuluh tahun mungkin kita jadi jemaat. Ada yang mungkin jadi jemaat sejak dibuka gereja ini 25 tahun, hampir 26 tahun yang lalu. Sejak dibuka gereja ini ada mungkin yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu kita jadi jemaat. Tapi kita nggak pernah punya mental yang baik tentang keuangan. Akhirnya apa? Coba lihat ketika saudara mengembalikan milik Tuhan dengan tidak. Emang langsung ada perbedaan. Ada perbedaan. Wah, waktu saudara mengembalikan milik Tuhan tiba-tiba saudara jadi miskin. Ada? Enggak. Justru sebenarnya di saat-saat seperti itulah Tuhan berkarya akan menolong kita. Nah tapi kita nggak punya mental yang baik. Yang lebih parah lagi saudaraku. Kalau di kampung kami. Langsung ada yang bilang begini. Enak kali lah cacing pendeta itu. Memakan perpuluhan itu. Ini mentalnya nggak bagus. Ini yang saya mau sampaikan. Itu sebabnya ayo Bapak Ibu. Ya, saya udah ngomong tadi. Anda kembalikan atau tidak. Kami bukan hidup dari perpuluhan itu. Tapi kami hidup dari pemberian yang Tuhan selalu kerjakan. Ya, kalau kita beralasan kami yakin hidup dari sana. Nggak mungkin Tuhan bisa pelihara kami dan anak-anak kami. Nggak mungkin. Nah itu sebabnya sekali lagi. Bapak Ibu harus kuasai ekonomi. Nah kalau ketika kita kuasai ekonomi maka kita diberkati. Ketika saudara kita semua diberkati. Lalu kita setia misalnya mengembalikan milik Tuhan. Setia berkorban maka gereja akan diberkati. Ketika gereja diberkati nah nantilah saatnya dari keuangan gereja ini. Kita keluarkanlah hal-hal yang bisa memberkati kota. Saya senang sekali dulu Pak Dokter dan Ibu buat pengobatan gratis. Tapi kan waktu itu Bapak dan Ibu dana sendiri. Dana pribadi. Tapi saudara tahu nggak? Karena pengobatan gratis itu gereja ini terkenal. Ya, gereja ini dikenal. Oh, gereja yang di sana itu ya. Yang dulu bikin pengobatan gratis itu ya. Padahal sebenarnya pribadinya Bapak Ibu dokter. Kita jemaat ada kita kumpulin beberapa uang hanya beli roti. Ingat kan? Kita beli roti, kita beli aqua. Lalu mereka yang menunggu antrian kita kasih roti, kita kasih aqua. Dan itu sangat menyenangkan di hati mereka. Bahkan ada lagi Bapak Ibu. Karena dikasih obat sama Bu dokter. Tiba-tiba sehat. Pagi-pagi subuh-subuh udah ketok pastori. Oh tante, di mana sih ibu dokter itu tinggal? Oh di Senyerang. Kenapa? Cocok kali obatnya, kami mau nyari. Boleh nggak? Boleh. Kami kasih alamatnya. Carilah di sana nanti tanyalah dokter ini. Nggak tahu apakah benar jadi ke sana Bu. Ya, carilah ini orangnya. Orang itu bahagia, orang itu senang. Lalu ketika Paskah, Natal beberapa kali Bapak Ibu, gereja lakukan apa? Pembagian handuk. Kita juga pernah pembagian sembako. Dan itu sangat menyenangkan. Ya, makanya ketika ada orang coba-coba untuk mengganggu gereja ini Bapak Ibu. Orang-orang yang pernah kita berikan berkat, mereka yang melindungi. Oh jangan, gereja itu baik. Sehingga apa? Kita bisa tenang. Tentram seperti firman Tuhan tadi. Nah tapi bagaimana kalau gereja misalnya, maaf Bapak Ibu saya sebut, jemaatnya miskin semua. Gak punya pengorbanan, gak tahu mau lakukan apa. Bagaimana gereja bisa jadi berkat? Itu sebabnya hal yang pertama yang harus dilakukan adalah
mengusahakan. Ayo dengan dana yang kita punya, apa yang kita buat? Apalagi majelis-majelis gereja. Kita menjadi diaken majelis gereja bukan hanya untuk jadi pengkhotbah. Tapi kita memikirkan apa yang bisa kita buat untuk lingkungan. Apa yang bisa kita buat supaya gereja ini dikenal orang. Apa yang bisa kita buat supaya gereja ini maju. Itu yang harus kita pikirkan. Pelayan-pelayan itu harus dipikirkan. Ya. Kalau hanya berkhotbah mungkin cukup. Khotbah hari Minggu ini aja kita lakukan, sudah cukup. Sehingga saya selalu bilang di komsel-komsel pun sebenarnya gak perlu khotbah. Bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita melakukan firman yang sudah dikhotbahkan yang jadi penggembalaan bagi kita. Itu, ya, itu sebenarnya yang perlu. Ya, karena apa? Yang paling penting ialah bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa. Baru yang kedua masuk tadi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Baru koma dan berdoa. Jadi coba berdasarkan prinsip ini. Kita bisa menjadi berkat bagi bangsa dengan dua hal. Coba di next di PPT. Itu angka Romawi 1 apa tadi? Mengusahakan. Lihat saya kasih gambar kota di situ artinya mewakili bangsa. Jadi yang pertama harus kita kerjakan ialah step pertama ialah kita harus mengusahakan kesejahteraan. Artinya kalau memang kita diberkati dengan luar biasa, makanya selalu bilang begini Bapak Ibu. Kalau saudara punya berkat, saudara bangun ruko, saudara punya usaha, katakanlah usahamu itu bangun kafe, ya. Misalnya membutuhkan karyawan 4-5 orang, rekrutlah orang-orang itu. Ya, rekrut mereka. Jadikan mereka tenaga kerja. Ya kan tujuannya kan seperti itu, mengusahakan itu seperti itu. Kalau kita doakan, tapi kita nggak usaha apa-apa. Kita sudah melihat misalnya di tengah-tengah kota kita ini ada orang-orang yang pengangguran banyak, ada orang-orang yang jadi benalu. Jadi benalu artinya hanya menompang hidup dari orang tuanya, menompang hidup dari orang. Ini mungkin bisa kita pekerjakan. Kalau hidup kita diberkati, ini yang dimaksud berkat bagi bangsa. Ya usahakan. Dengan cara bagaimana? Rekrut mereka jadi tenaga kerja kita. Nah, makanya syarat pertamanya tadi apa? Gereja harus diberkati. Bapak Ibu harus punya ekonomi yang baik. Bagaimana kita mungkin bisa merekrut orang? Kalau ekonomi kita pun butuh. Kita pun apa? Nyari kerja susah. Nah gitu kan? Ya makanya saya selalu bilang anak-anak muda jangan berpikir menjadi karyawan. Jangan berpikir menjadi tenaga kerja. Pikirkan kamu bisa menjadi bos. Nanti suatu saat kamu merekrut orang. Jangan mentalnya mental karyawan. Sorry nih Bapak Ibu, sorry yang karyawan. Maksudnya bukan supaya yang karyawan mungkin ada tujuannya apa? Tujuannya untuk cari modal dulu Pak, bikin usaha silahkan. Itu mentalnya bagus. Tapi kalau mental kita jadi karyawan seumur hidup. Saya mau lamar kerja, lamar sana, lamar sini, lamar di beberapa tempat nggak dapat. Saudara pikirkan apa yang bisa kubuat supaya suatu kali kita menjadi orang yang diberkati, kita punya usaha dan kita bisa merekrut tenaga kerja. Lalu yang kedua, coba lihat apa? Baru berdoa. Berdoa bagi bangsa. Coba kita kembali di next. Berdoa ini Bapak Ibu dibagi 4 langkah atau 4 bagian menurut 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya, menurut 2 Tawarik 7 ayat 14 dan 16. Coba kita lihat. Dapat? Ya. Baik, sudah dapat? Halo, belum ya? Oke, dapat? Mari sama-sama kita baca. Dan 3, 2 ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut Enggak dapat ya? 2 Tawarik 7 ayat 14. Yuk sama-sama 3, 2 ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni
dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Lihat Bapak Ibu, 2 Tawarik 7 ayat 14 sudah. Oke ya. Nah perhatikan baik-baik. Jadi berdoa atau yang dimaksud dengan doa itu ada 4 bagian. Doa yang pertama disebut merendahkan diri. Jadi bagian yang pertama dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya yang memanggil nama Tuhan. Orang-orang yang memanggil nama Tuhan, step yang pertama kita lakukan dalam doa ialah merendahkan hati. Jangan berdoa dengan kesombongan. Bapak Ibu tahu di Alkitab ada orang yang berdoa dengan kesombongan? Siapa itu? Farisi. Suatu saat orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama berdoa. Ingat? Lalu orang Farisi ini berdiri tegap. Lalu pemungut cukai ini karena dia merasa berdosa, dia pergi ke sudut-sudut. Dia berdoa sambil menepuk dada. Orang Farisi ini berdoa, dia bilang begini, Bapak aku bersyukur, Tuhan aku bersyukur kepadamu. Karena aku begini. Lalu dia bilang, karena aku tidak seperti orang Farisi ini. Ya, tidak seperti pemungut cukai ini. Jahat dan lain-lain. Lalu dia bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku mengembalikan persepuluhan. Aku begini, dengan kesombongan berdiri di altar. Sementara orang Farisi, pemungut cukai itu Bapak Ibu menepuk dadanya. Karena dia tahu dia berdosa, dia bilang, Tuhan ampuni aku orang berdosa, aku orang yang gak layak. Lalu singkat ceritanya, ketika Yesus menceritakan itu kepada murid-muridnya, lalu ditanya, menurut kamu murid-murid, mereka berdua keluar dari menara doa siapa yang dijawab? Lalu murid-murid ini menjawab, doa pemungut cukai. Kenapa? Dia kan orang berdosa. Ya, mungkin ada di antara kita yang berkata, aku nih orang berdosa Pak, aku gak layak. Yes, kita semua gak layak. Tapi kalau dalam poin pertama ini kita masuk, kita merendahkan diri, saya percaya Tuhan berkenan bagi kita. Itu step pertama. Step kedua ialah berdoa, atau kata berdoa di sini di ayat lain dikatakan memberi permohonan. Ya, memberikan permohonan. Nah, di next di PPT ya, permohonan. Maka kita masuk ke pembahasan kita pertama tadi, yaitu Timotius pasal 2. Ada 3 permohonan kita bagi bangsa. Yang pertama, ya dapat? Oke? Halo, kasih jempol kalau dapat, kasih tanda dong. Enggak ada layar di depan soalnya. Dapat di PPT yang A. Oke, yang A berdoa bagi belum itu. Itu. Oke. Baik, mari sama-sama kita ikuti. Jadi berdoa, memberikan permohonan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi bangsa? Ya berdoa. Cara berdoa yang pertama ialah merendahkan diri. Artinya katakan, Tuhan kami gak ada apa-apanya, tapi kami punya permohonan. Apa itu permohonan kita? Berdoalah bagi semua orang. Amin. Ya, coba di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 bilang begini. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, di PPT itu dijelaskan begini, semua orang tidak berarti satu persatu. Ada miliaran sekarang orang di dunia ini, gak mungkin satu persatu kita sebut namanya toh. Ya. Hal itu menunjukkan bahwa kita bisa mendoakan siapa saja tanpa batas. Ya, misalnya tanpa sekat, atau sekat yang sering terjadi kan gini. Gak seagama dengan saya, gak perlu didoakan. Ada gak pernah berpikir gitu? Gak satu iman, gak perlu didoakan. Itu sekat. Ya. Gak satu suku, gak perlu didoakan. Gak satu keyakinan, gak perlu didoakan. Gak satu aliran kami. Kami Betel, dia Pentakosta. Kami gereja ini. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini yang sedang dipesankan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita berdoa itu
Berdoa bagi semua orang artinya tanpa batas agama, siapapun doakan. Amin. Siapapun tuh doakan Bapak Ibu, apapun agamanya. Mau dia ada 6 agama di Indonesia, mau dia Muslim, mau dia Katolik, mau dia Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu semua nggak boleh lepas dari doa kita. Kenapa? Kita mohon supaya mereka ini semua mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi tanpa ada batas, jadi kita bisa mendoakan siapa saja agar apa? Agar Tuhan memberkati dan menyatakan diri kepada mereka. Jadi ini doa yang disebut berkat bagi bangsa, berdoa bagi bangsa. Doakan semua orang yang ada di Indonesia, doakan semua orang yang ada di dunia supaya sama-sama diberkati seperti Tuhan memberkati kita. Tapi yang penting Bapak Ibu jangan doa makan terlalu lama. Kadang-kadang ada, saya lihat orang doa makan, doa syafaat. Harus bisa ada jemaat bedain ya. Pokoknya kalau jemaat GBI jangan ikut-ikutan dah. Doa seperti orang lain. Saya pernah acara syukuran anak itu. Apa itu namanya? Itu anggap ya. Doa Bapak Ibu, saya lihat jam betul. Saya lihat jam 25 menit. Harusnya 25 menit itu sudah selesai makan. Doanya itu, waduh ini doa syafaat ini. Yang paling hebat, Tuhan kami berdoa juga buat orang-orang yang ada di kolong jembatan, yang terluntah-luntah, yang becek-becek. Oh mau makan yang becek-becek didoain saudara. Untunglah gak didoakin mereka-mereka yang ada di septic tank. Ini gimana mau makan, mau selera. Kalau doa makan Bapak Ibu singkat saja. Mengucap syukur. Ya, baru tujuannya terima kasih buat tuan rumah yang sudah mengundang kami. Lalu mengucap syukur buat berkat makan minuman ini, kuduskan menjadi kesehatan bagi kami. Ya, yang paling penting itu, kuduskan menjadi kesehatan bagi kami. Biar melalui berkat makan minuman yang akan kami konsumsi ini, sel-sel dalam tubuh kami terperbaiki. Kan itu yang doanya yang penting kan? Ya doakanlah sedikit orang yang sudah mengerjakannya Tuhan berkati. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Jadi enggak sampai 2-3 menit selesai doa. Kalau 25 menit saudaraku harusnya makan doa 3 menit, makan 22 menit udah cukup kan? Saya pikir dari tadi kalau saya makan ini udah selesai. Ya, tolonglah jemaat GBI jangan ikut-ikutan kayak gitu, amin. Ya, jadi kalau doa syafaat ya silakan, namanya doa syafaat. Anda berhak mendoakan bangsa, mendoakan orang-orang yang miskin, ya silakan doa. Ini kalau doa makan ya fokus saja untuk doa makan. Haleluya. Ya. Oke, kita lanjut. Berdoa bagi semua orang, terus yang berikut yang B, berdoa bagi pemimpin. Jadi kalau kita mau jadi berkat bagi bangsa, doakan pemimpin kita. Kok gak ada yang amin ini? Pernah gak doain RT-mu? Apalagi karena RT itu kemarin susah ngeluarkan suratmu. Kau doakan masih? Yang dapat BLT tetanggamu padahal lebih kaya darimu. Pernah gak? Saudara lihat kan? Yang dapat bantuan langsung tunai atau yang dapat beras. Itu jelas-jelas punya mobil tetanggamu. Dia dapat, kamu gak dapat. Kira-kira masih doain RT-nya? Halo. Kayak gak ada orang ya, halo. Masih didoain RT-nya yang seperti ini. Terus saudara mau ngurus misalnya kakak. Minta surat RT. Hari pertama datang RT lagi di kebun. Hari kedua datang RT lagi di pasar. Hari ketiga datang RT lagi entah di mana lah. 4 hari berturut-turut engkau gak ketemu RT. Padahal butuh surat ini. Butuh stempel RT. Masih doain RT-mu yang seperti ini? Hah? Masih doain? Harus, bilang sebelahnya harus. Pak, aku doain Pak, tapi lain doanya.
Tuhan gantikanlah RT kami ini. Bukan. Jangan gitu Bapak Ibu. Tuhan ini gak benar RT kami. Doain Tuhan tolong berkatilah RT kami. Supaya dia memimpin lebih hebat lagi ke depan. Amin. Ya. Amin. Berkatilah Tuhan bupati kami. Mungkin menurut saudara gak adil. Wah bupati kami ini gak adil. Berkatilah camat kami, susah ditemuin. Berkatilah presiden kami, marah kenapa dipindahin ibu kota negara. Tetapi sebagai orang Kristen Tuhan bilang doakan pemimpinmu. Bisa doain Pak Jokowi hari ini? Bulan berapa nanti pergantian presiden, pelantikan? Bulan 10 ya. Doakan Tuhan Pak Jokowi biar sehat-sehat sampai bulan 10. Dia memimpin bangsa ini sampai bulan 10 dengan hikmat dari Engkau. Amin. Lalu presiden yang baru nanti Pak Prabowo. Mungkin kamu gak pilih. Karena kamu mungkin pilih Pak Anies. Atau pilih Pak Ganjar. Lalu saudara bilang apa? Tuhan aku gak mau berdoa, bukan pilihanku. Gak bisa begitu. Tetap doain. Coba lihat ya. Pada saat Timotius melayani raja, pembesar yang dimaksud ialah pemerintah Roma. Betul lah? Yang waktu itu kan yang didoain pemerintah Romawi. Siapa pemerintah Romawi ini? Penjajah. Lebih kejam lagi. Sekarang Pak Jokowi yang memang asli orang Indonesia. Pak Prabowo juga orang Indonesia. Memimpin bangsa kita. Ya. Waktu itu lebih parah. Karena yang harus didoain itu orang Roma. Pemimpin Roma yang sedang menjajah Yahudi. Yang sedang menjajah, mereka sedang berkuasa. Tetapi karena mereka jadi pemerintah pada waktu itu, Paulus bilang doakan mereka. Jadi pemerintah kita walaupun kita tidak setuju dengan dia, Alkitab katakan kita harus berdoa bagi mereka. Haleluya. Hal ini sesuai dengan apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Panjang sekali tapi intinya Bapak Ibu dikatakan berdoalah bagi kesejahteraan bangsamu. Berdoalah bagi kesejahteraan pemimpin-pemimpinmu. Karena pemimpin yang dipercayakan memimpin kamu itu berasal dari Tuhan. Kesimpulan dalam poin B tadi, setiap pemimpin bangsa bagaimanapun sifatnya itu berasal dari latar belakang apapun, mereka semua harus didoakan. Agar apa? Agar ketenangan dan ketentraman bisa didapatkan. Memang berat Bapak Ibu. Ya, apalagi sebentar lagi kan ada pilkada nih. Mungkin pilihan kita beda-beda. Pilih bupatinya beda. Pilih gubernurnya beda. Tapi jangan karena pemilihan kayak kejadian di kampung. Katanya sih, saya cuma dengar berita. Gereja kosong setiap hari Minggu. Maksudnya kosong karena berpihak-pihak. Ya, rupanya ada di gereja ini yang milih si A. Jadi kalau yang di gereja itu pertama-tama masuk yang milih si A. Yang pilih si B, si C nggak masuk ke gereja. Kalau yang duluan nyampe di gereja itu pemilihnya si B, pemilihnya si A, si C nggak masuk ke gereja. Akhirnya karena berbeda pilihan merasa jadi musuh. Saya mau ngomong jemaat Tuhan, besok mungkin bisa beda pilihan kita. Ya, ya kalau bisa satu pilihan ya puji Tuhan. Tapi kalau misalnya beda pilihan jangan jadi musuh. Kemarin milih presiden nggak sama kita semua kan? Titi nggak sama kita kan Titi? Nggak sama. Dia begini dia. Yang begini siapa? Yang begini? Yang begini? Yang begini? Ya, siapapun pilihan kita. Tapi sekarang presiden kita siapa? Masih Jokowi, sabar. Tetap didoain. Siapapun itu tetap didoain. Seperti apapun sifatnya nggak sesuai denganmu. Iya Tuhan terima kasih. Itulah demokrasi.
Pilihan boleh berbeda, tapi setelah dipilih ya itu presiden kita. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, siapa lagi yang perlu didoakan? Coba next, bagian C. Berdoa bagi pemimpin, yang bagian C berdoa bagi yang belum selamat. Ayat 3 dan 4 tadi, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi yang terakhir yang harus kita doakan, yang pertama tadi yang harus kita doakan siapa saudara-saudara? Siapa? Semua orang tanpa terkecuali. Jangan ada skat, jangan ada golongan, jangan ada bukan suku Batak dia nggak perlu kudoain itu. Mati pun itu tidak apa-apa, bukan Batak itu. Jangan. Mau apapun sukunya, apapun rasnya, agamanya, itu semua nggak boleh luput dari doa kita. Ya. Mungkin orang itu menyakiti hati kita. Sama seperti tadi. Ada Bapak Ibu kalau kita lihat yang terjadi di bangsa kita kadang-kadang miris hati. Ya. Penutupan rumah ibadah, penutupan orang-orang yang beribadah di rumah. Begitu mudah. Untung zaman sekarang viral. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau zaman sekarang kan gampang diviralkan. Kalau zaman dulu sebenarnya sudah banyak yang terjadi. Cuma nggak bisa diviralkan. Zaman dulu belum ada video live seperti itu. Dari dulu terjadi di bangsa kita. Tapi apakah kita harus sakit hati? Tidak boleh. Saudara harus tetap doakan, Tuhan berkatilah. Karena Yesus mengajarkan apa? Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Halo? Ada orang yang menganiayamu? Masih ingat minggu lalu? Ketika orang bilang apa? Terkutuklah engkau, kau diomongin sampai ke nenek buyut kita diomongin. Apa kita bilang? Ajak makan ya Mang ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya Pak ya. Sudah menjelek-jelekkan saya. Besok kalau ketemu di pasar kasih dia, traktir dia makan bakso. Haleluya. Kok gak ada yang amin ya? Haleluya. Ada orang yang menyakitimu Amang Inang? Ada? Ingat dulu. Mungkin tadi, jangan-jangan di jalan kau sedang dicerewetin seseorang. Besok ketemu orang itu, traktir dia makan mie ayam. Bila perlu sambil tiktokan mie ayam. Kan lagi viral sekarang mie ayam 76.000 enggak? Oh enggak tahu ya? Haleluya, untunglah enggak tahu, soalnya lagi viral. Ada orang lagi makan mie ayam, tiba-tiba ada satu orang, Pak masih ada mie ayamnya? Masih. Berapa satu mangkok? 76.000 aja. Tiba-tiba yang makan ini gemetar, sudah periksa dompet, cuma 50.000 isinya. Ketakutan. Itu lagi viral. Itu viral karena di Jakarta itu ada, apa tuh namanya, kayak tekwan ya. Pokoknya satu jenis makanan tekwan atau apa itu, lupa saya. Tapi maaf nih dari daging babi kampung jadi mahal. Jadi satu bulatan gini 15.000. Itu awal mulanya. Ya, jadi berapa satu biji 15.000. Jadi orang sudah sempat makan 10 kan? 10 karena enaknya enak banget gitu. Asal dimakan rupanya sebiji 15.000. 10 150.000. Hampir pingsan dia saudara-saudara. Ya, nah itulah akhirnya mie ayam juga jadi viral. Nah seperti itu. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, lihat baik-baik. Yang menghendaki supaya orang diselamatkan. Maka kita harus berdoa bagi semua orang. Kenapa? Di luar sana banyak orang yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi ini gak boleh luput dari doa kita Amang Inang. Bapak Ibu gak boleh. Mungkin orang-orang yang menyakitimu itu pun tuh katakan, Tuhan tolong dia. Dia menyakitiku. Dia mencoba menghancurkanku. Dia membuatku bangkrut. Tapi aku berdoa berkati hidupnya. Mungkin ada pemerintah yang merugikanmu. Saya gak tahu Bapak Ibu. Mungkin surat tanahmu gak beres. Ya, atau mungkin ada urusan-urusanmu. Ya, pemerintah itu tidak memperdulikan. Tetap berkati mereka. Sebab itulah firman Allah. Amin. Ya, mereka adalah kelompok orang-orang yang harus didoakan, jelas sekali. Ya, intinya Bapak Ibu di poin yang ke C ini biar
kita punya kerinduan agar apa? Karya salib Kristus akan semakin tersebar luas dialami oleh mereka yang pada akhirnya dijamah oleh kebenaran Allah. Haleluya. Nah, jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya berdoa, kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa kita. Yang pertama tadi, kita harus mengelola. Makanya untuk mengelola, ya saudara harus berdoa supaya kita diberkati. Ya, supaya berjuang, supaya saudara diberkati. Ya, saya berdoa sekali lagi Bapak Ibu dengan iman, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya ekonomi di kota ini bisa dikuasai oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terutama jemaat yang ada di tempat ini, saya berdoa. Ya, yang penting Bapak Ibu siapkanlah mental kita. Ya, jangan nanti baru naik sedikit, Bapak Ibu udah jauh dari Tuhan. Sama seperti apa? Sama seperti ilustrasi yang sering disampaikan orang. Ya, dulu konon katanya orang ini sangat setia beribadah. Jalan kaki 2 kilometer dia datang ibadah. Ibadah jam 8, jam 6 dia udah jalan. Sehingga setengah 8 atau jam 7 sampai di gereja. Jalan kaki, suami istri gandengan. Lalu mereka datang ke gereja, mereka bilang, Pak Pendeta, doakanlah supaya kami bisa beli sepeda. Didoain Tuhan, berkatilah keluarga si Jaul Top ini ya Tuhan, supaya mereka bisa punya sepeda. Singkat ceritanya, terbelilah sepeda. Boncenganlah mereka suami istri kayak Romeo dan Juliet. Haleluya. Pegang gunting abang sebab abang tidak pergeok. Wah, dipegang sambil. Oke, puji Tuhan, diberkati. Haleluya. Sembari diberkati juga dengan keturunan. Ya, sambil menggendong anak masih setia beribadah, naik sepeda. Lalu mereka bilang, Pak Pendeta bantu dalam doa. Ini anak kami udah mulai gede, naik sepeda udah terlalu berat. Biar punya sepeda motor. Didoain Tuhan berkatilah keluarga Jaul Top ini Tuhan. Jaul Top apa Beluhap? Wah, yang terkenal itu kan. Tuhan berkatilah keluarga si Beluhap ini ya Tuhan. Supaya keluarga Beluhap ini dapat sepeda motor. Haleluya. Gak berapa lama kemudian. Kenapa? Karena mereka punya warung kecil. Warung kecilnya diberkati semakin membesar. Haleluya. Terbelilah sepeda motor. Sehingga ke gereja masih naik sepeda motor. Wah, gendong anak, bawa anak. Gak apa-apa lagi Pak Pendeta. Puji Tuhan. Haleluya. Anak bertambah jadi 2. Masih setia dengan sepeda motor. Udah 3. Kebetulan mereka ini keluarga berencana. Maksudnya berencana anaknya banyak. Nah, ya, saudara-saudara akhirnya anaknya menjadi 4. Ya, keluarga berencana anaknya banyak. Rencananya anaknya banyak gitu maksudnya. Ya, saudara-saudara akhirnya menjadi orang-orang yang diberkati, anaknya 4. Itu kalau naik motor sudah mulai dari depan sampai belakang. Gak bisa lagi. Warung makin besar. Lalu bilang, Pak Pendeta doainlah supaya kami bisa dapat mobil. Didoain, majelis gereja ngumpul, Tuhan berkatilah keluarga si Beluhap ini ya Tuhan. Supaya warungnya diberkati. Kalaupun mereka cicil mobil sudah bisa, DP-nya sudah cukup, cicilannya sudah terpenuhi dari warung. Oh, haleluya, amin. Dapatlah DP-nya, bisalah punya mobil. Masalahnya di sini. Setelah punya mobil, anak udah mulai gede-gede. Bilang, Pak, bosan di tebing terus. Bukan di tebing itu ya. Bukan di tebing ya. Maksudnya tebing tinggi Medan mungkin ya. Bosan Pak di tebing terus. Hari sekali-sekali, hari Minggu itu ke mall lah Pak. Akhirnya apa? Dengan mobil yang ada, gas. Pagi-pagi. Jam 10 pagi udah nyampe di Jambi. Berarti tebing tinggi ini ya. Udah nyampe di Jambi. Di mall seharian. Besok ditanya, ditelepon sama Pak Pendeta. Amang Beluhap kenapa tidak ke gereja? Amang Beluhap tanya. Itulah Pak Pendeta. Anak-anak ngajak. Biar sekali-sekali katanya ke mall. Jangan lihat debu terus Pak Pendeta. Akhirnya ke gerejanya sekali. Nah, janganlah langsung sekali setahun. Sekali 2 minggunya pertama.
Ya, permintaan semakin banyak. Pak, janganlah cuma ke Jambi, di tebingkan debu. Coba kita ke daerah dingin, ke Kerinci. Ke Kerinci. Akhirnya ke gerejanya sekali sebulan. Berikutnya bernambah. Ini orang-orang yang gak siap mentalnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, siapkan mental. Mau Tuhan berikan saudara helikopter. Justru dengan adanya helikopter itu saudara bilang sama Tuhan, Tuhan dengan adanya helikopter makin rajin aku datang ke gereja. Amin. Tuhan berikan engkau beberapa ruko untuk kau usahakan. Tuhan bilang syukur Tuhan dengan ruko ini saya akan pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Artinya saya akan sewakan atau saya akan usaha di sana. Saya akan rekrut orang untuk jadi tenaga kerja. Tetapi tenaga kerjaku ini akan kupesankan kepada mereka hari Minggu off. Karena hari Minggu kita ke gereja. Kenapa Amang Beluhap tidak ke gereja? Kontanan Pak. Kenapa enggak ke gereja Amang Jaul Top? Maklumlah Pak, kalau hari Minggu lemburnya 3 kali lipat. Berapa kali lipat lembur kalau hari Minggu? Lan kemarin kerja berapa kali lipat lemburmu? Sabtu. Kadang-kadang kita terpengaruh oleh dunia. Tapi cobalah Bapak Ibu. Apalagi kalau jemaat GBI sebenarnya kalau enggak ibadah alasan. Banyak alasannya itu sudah enggak benar. Kalaupun ibadah dia pagi. Sampai jam 5 sore. Jam 6 bisa ibadah kedua. Hanya alasan nih banyak. Udah enggak ibadah pagi. Kenapa enggak ibadah pagi? Enggak ibadah. Oh masuk kerja Amang. Keluar jam berapa? Jam 3. Biasanya yang masuk shift kan jam 3-nya keluarnya kan. Pagi masuk keluar jam 3. Setelah jam 3 terpancing untuk mancing. Ya kan? Kemana? Kemana Amang si Beluhap? Kenapa enggak gereja pagi? Oh kerja pagi Pak. Kenapa enggak gereja sore? Mancing. Ini mental yang enggak kuat Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan. Makanya saya senang melihat orang enggak ibadah pagi, ibadah dia sore. Saya langsung tepuk tangan untuk orang seperti itu. Kita tepuk tangan dulu untuk orang seperti itu. Haleluya. Ya, amin. Berdoa bagi pemimpin bangsa. Lalu next kita lanjut. Kenapa kita berdoa bagi semua orang? 2 Petrus 3 ayat 9 enggak ya saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lihat kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maka butuh doa kita. Selain kita berdoa bagi orang banyak. Kita berdoa bagi bangsa supaya kita sejahtera. Sekali lagi saya ingatkan. Siapapun pemerintahnya, kau suka atau tidak suka, itu dipilih oleh Tuhan. Maka kita harus mendoakan mereka. Ya. Dan yang ketiga dikatakan berdoa bagi orang yang belum selamat. Kenapa? Karena Tuhan punya kerinduan supaya setiap lutut bertelut menyembah Tuhan. Setiap mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Supaya setiap mereka tidak binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itulah tujuannya Yesus datang ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, next. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa sih? Masih ingat ada Bapak Ibu? Jenis doa yang pertama. Merendahkan. Ya, terus yang kedua berdoa. Apa yang perlu kita doakan tadi saya sudah sampaikan. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Ya, artinya gini. Tuhan mau kalau kita ibadah itu benar-benar nyari wajah Tuhan. Jangan ibadah itu hanya sekedar seperti orang yang ke sekolah loh, ngisi absen.
Daripada ditanya Bapak Gembala nanti kenapa enggak gereja. Storu aja lah. Saudara, datanglah ke rumah Tuhan. Ketika engkau datang di sini, ketika puji-pujian dinaikkan, katakan Tuhan, aku mau bertemu muka dengan Engkau. Ada lagunya kan? Dari mana itu coba? Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Jadi sehingga saudara ketika datang ke rumah Tuhan, ayolah cari wajah Tuhan. Bertemu dengan Dia. Kenapa? Karena hanya pertemuan, hanya karena encounter with God. Berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mengalami pemulihan. Orang kalau nggak berjumpa dengan Tuhan, ini akan selalu keras. Coba lihat misalnya siapa, Sakeus. Berjumpa dengan Tuhan. Dia bilang apa? Aku mau menyambutmu di rumahku. Bukan hanya itu. Ya, sampai dia bilang apa? Kalau ada yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Apa yang membuat itu? Pertemuan dengan Tuhan. Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Tadinya dia pergi ke daerah untuk menghancurkan orang-orang Kristen yang beribadah. Tadinya dia pergi ke Damsyik untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Tapi berjumpa dengan Tuhan di tengah jalan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, bukan lagi menghancurkan orang-orang Kristen, tapi dia justru jadi pemberita Injil. Kenapa? Berjumpa dengan Tuhan. Perempuan Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat. Dikatakan apa? Pelacur. Dia bilang, aku gak punya suami loh Yesus. Ya betul, karena suami yang ada sekarang itu pun bukan suamimu. Suaminya yang keenam itu bukan suaminya. Karena dia seorang pelacur. Tapi waktu berjumpa dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Waktu hidupnya dipulihkan, dia berjumpa dengan kehidupan yang kekal. Dia pergi ke kampung, dia bercerita tentang Injil. Satu kampung diselamatkan. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya, karena perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Terakhir, yang keempat, berbalik. Bilang sama-sama berbalik. Berbalik dari jalannya yang jahat. Ya, barang siapa yang berbalik dari jalan yang jahat. Saya baca sekali lagi ayat 14 ini. Tawarik, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka, yuk next, coba lihat di PPT next. Maka apa? Tujuannya apa? Agar Tuhan, sama-sama katakan. Tujuannya apa? Ketika kita merendahkan hati, sama-sama sebut, merendahkan diri. Merendahkan hati, berdoa, lalu mencari wajah Tuhan. 4, berbalik dari jalannya yang jahat. Artinya seperti gambar, coba tunjukkan gambar itu, berbalik arah 180 derajat. Tadinya saudara menuju kepada kejahatan, tadinya hidupmu gak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang berbalik. Aku menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Yuk next. Ya, Tuhan mendengar dari sorga. Kita baca ayat 15 maksudnya. 2 Tawarik pasal yang ke-7. Sekarang, masih ayat 14 dulu. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, tujuan dari pertobatan, tujuan daripada kita berdoa, tujuan daripada kita merendahkan diri ialah apa? Agar Tuhan mendengarkan kita dari sorga. Mau didengarkan oleh Tuhan? Apalagi agar Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Orang yang gak berbalik dia gak akan diampuni. Tapi kalau orang sudah berbalik, maaf nih kalau orang Batak saya terjemahin nanti. Orang Batak bilang begini, hamula ni parjahatido nadihaholongi rohani debata. Ya, ketika orang jahat berbalik arah kembali kepada Tuhan, itu yang paling disuka oleh Tuhan. Maka ayo alami perubahan. Sama-sama dulu, perubahan. Kasih tahu dulu, perubahan. Kenapa saya tekankan ini? Supaya saudara
berubah. Bukan berubah-ubah. Apa bedanya? Sama, kasih tahu sebelahnya. Supaya kita berubah. Bukan berubah-ubah. Tahu berubah-ubah? Tahu berubah-ubah? Ini hari Senin itu Kristen Tomat. Tahu kan Kristen Tomat? Hari Minggu bertobat. Haleluya. Hari Senin berubah lagi. Jahat. Hari Kamis ada ITB atau Selasa. Selasa atau Kamis ITB. Berubah lagi. Oh, mendekatkan diri pada Tuhan. Hari Jumat dan Sabtu berubah lagi. Hari Minggu berubah lagi. Itu namanya berubah-ubah. Sebentar tobat, sebentar kumat. Itu namanya Kristen tomat. Sama-sama tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Lihat sebelahnya. Ada ciri-ciri Kristen tomat. Oke, kita lanjut. Tujuannya apa? Untuk apa kita merendahkan diri? Agar Tuhan mendengar kita dari sorga. Agar Tuhan mengampuni dosa kita. Agar Tuhan memulihkan negeri kita. Dengan merendahkan diri. Melalui orang Kristen. Mungkin yang hanya 10-15%. Kalau mereka sungguh-sungguh berdoa bagi Indonesia. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Yang berikut, agar mata Tuhan terbuka, artinya tertuju. Kalau mau mata Tuhan tertuju pada kita, ayo berubah, rendahkan hati. Berdoa, cari wajah Tuhan. Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Hanya perjumpaan dengan Tuhan yang membuat kita bisa berubah. Yang kelima dikatakan agar telinga Tuhan menaruh perhatian. Jadi ingat Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita. Tidak kurang tajam telinganya untuk mendengarkan kita. Tapi yang menjadi penghalang atas doa kita tidak dijawab adalah dosa. Haleluya. Lalu terakhir, yuk pointer terakhir, PPT terakhir, yuk. Apa sih yang diinginkan hati Tuhan? 2 Tawarik 7 ayat 16-nya. Ayat 16-nya, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ. Ini keinginan hati Tuhan. Sama-sama kita baca, ada 3. 1 apa? Memilih. Ya, tujuan hati Tuhan apa? Memilih kita, seperti lagu tadi, kita dipilih dari segala bangsa. Memilih dan menguduskan kita, menguduskan saya, menguduskan persekutuan kita, menguduskan ITB kita, menguduskan persekutuan kelompok kecil kita, menguduskan keluarga kita. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan memilih dan menguduskan, itu ialah eklesia. Ya, supaya saya dan saudara benar-benar jadi eklesia, dipilih dan dikuduskan, ya, menjadi alat bagi Tuhan. Yang berikut keinginan hati Tuhan, sama-sama yang merah 32 ya, supaya nama Tuhan tetap tinggal di hati. Tuhan mau, sebenarnya Tuhan mau dia tetap tinggal di hati kita. Tapi kenapa Tuhan gak bisa tinggal di sini, Abang, Inang, Bapak, Ibu? Kenapa? Ya, pelanggaran, dosa. Itu yang membuat Tuhan jauh dari kita. Terakhir, agar apa? Mata dan hati Tuhan ada di sini, di hati kita, di persekutuan kita sepanjang masa. Sebenarnya kerinduan hati Tuhan, dia pingin tinggal di sini, saudara. Ya, sepanjang masa. Amin. Amin. Bapak Ibu mau Tuhan tetap tinggal di hati kita sepanjang masa? Cari wajah Tuhan. Rendahkan hati. Berdoa. Berkati bangsamu. Berkati orang-orang di luar sana. Berkati orang-orang yang belum selamat. Doakan mereka. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tujuannya supaya apa? Engkau kudus, kita suci. Ya, supaya apa? Nama Tuhan tetap tinggal, doa kita dijawab. Bapak Ibu mungkin sudah lelah berdoa, udah bertahun-tahun saudara berdoa, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa belum dijawab oleh Tuhan? Saya mau katakan ada yang salah. Pasti ada yang salah. Atau mungkin yang kedua tadi, karena mental kita belum siap. Tuhan mau kasih,
tapi mental kita belum siap. Takut salah gunakan. Kenapa Tuhan gak kasih? Tuhan sayang. Karena seperti tadi Bapak Ibu, ketika Tuhan kasih, orang bukannya ibadah, tapi justru mencari kesenangan daging. Tuhan kasih berkat, saudara, kita malah gak pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita pergunakan untuk hal-hal yang dunia. Bahkan yang lebih parah, ya, kita lebih banyak gunakan uang kita menghancurkan tubuh kita daripada menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dimaksud menghancurkan tubuh kita? Sorry ya, amang inang. Sorry, maaf. Kami para gembala kalau mau hidup dalam kebenaran harus terus ngomong ini. Ya, misalnya ketika kita merokok, kita menghancurkan tubuh kita. Di situ jelas kok dituliskan merokok dapat membunuhmu. Bahkan bukan hanya saudara yang saudara bunuh sebenarnya. Karena perokok pasif itu lebih parah daripada perokok aktif. Ketika kita misalnya merokok di rumah, di situ ada anak dan istri kita, sebenarnya kita sedang membunuh mereka secara pelan-pelan. Ya. Maka saya mau ngomong dalam kebenaran Tuhan. Saudara bisa saja benci sama saya ketika saya ngomong ini. Ketika saudara sedang merokok, engkau sedang menghancurkan tubuhmu. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Ya, engkau menghancurkan tubuhmu dengan apa? Mungkin minuman keras yang terlalu keras sehingga levermu juga akan hancur. Engkau menghancurkan tubuhmu dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, saya mau ngomong ini di dalam kasih Tuhan. Ya, izinkan saya sampaikan ini dalam kasih. Ayolah, mulai pelan-pelan mulai. Tuhan beri aku kemampuan, beri aku perubahan. Dulu pernah orang bertanya sama saya, emang Pak Pendeta dulu nggak merokok? Yes, saya merokok. Tapi saya punya waktu saya anak muda sebelum saya masuk sekolah teologi, saya mengambil keputusan. Saya bilang, Tuhan, saya mau puasa 2 hari 2 malam. Lalu saya bilang ke gereja di mana saya tinggal, Om, saya mau tinggal di gereja boleh nggak 2 hari? Oh boleh, ngapain? Saya mau puasa. Ya, silakan nanti gereja ditutup antara gereja dengan pastori supaya uapnya bawang yang digoreng nggak masuk ke gereja. Ya, untuk apa? Saya lagi bergumul, saya mau masuk sekolah Alkitab. Tujuannya apa? Supaya saya bisa berhenti merokok. Saya bilang, kalau 2 hari 2 malam ini saya bisa nggak makan, nggak minum, nggak merokok, berarti seterusnya pun saya bisa nggak makan. Seterusnya pun saya bisa nggak merokok. Kalau makan harus. Ya, saudaraku yang kekasih, bisa sebenarnya. Kalau kita mau, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Masalahnya banyak orang tidak mau. Tapi hari ini biarlah kasih Kristus yang menjamah kita, dan biarlah kita izinkan Dia menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Tuhan berkati.